Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah hadir dan ikut di kelas floral dan botanical hari ini. Nah, hari ini itu belajarnya kita khusus belajar bunga-bunga. Jadi di sini kita mau belajarnya itu bunga-bunga yang 2 dimensi sama yang bunga-bunga 3 dimensi. Nah, beda bunga 2 dimensi dan bunga 3 dimensi itu seperti apa? Nah, ini kakak akan tunjukkan contohnya. Nah, untuk yang 2 dimensi itu seperti ini bunganya. Bunga seperti yang biasa kita bikin pada desain-desain henna. Nah, ini bunga 2 dimensi. Nah, bunga 3 dimensi itu seperti apa? Ialah seperti yang di sebelahnya. Nah, ini bunga 3 dimensi. Jadi bunganya itu kita ngelihatnya itu kayak tampak samping gitu ya, ada miring-miring, agak perspektif gitu. Nah, kalau yang ini kan cuma dari atasnya aja. Nah, ini kalau dari jauh ya. Ini kita ngelihat bunganya itu dari atas aja. Nah, kalau yang ini itu kita ngelihat bunganya dari perspektif. Nah, nanti pada saat kita belajar desain bunga-bunga ini, kita akan ketahui dan mengenali ciri-ciri dari desain 2 dimensi dan desain 3 dimensi atau desain botanikal. Nah, desain botanikal ini itu sering juga disebut dengan desain realistic flower atau bunga asli. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang itu desain realistic flower, berarti dia desain botanikal. Nah, di sini elemen-elemen yang dipakai di desain botanikal juga sedikit berbeda dengan yang dipakai di desain henna biasa. Kalau henna biasa lihat kita ada bunga-bunga hams juga tetap menghadap ke atas dan dia ada sulur-sulur. Nah, yang di sebelah sini dia ada juga nih sulur-sulurnya, tapi dia bentuknya agak sedikit berbeda. Nah, untuk bunga-bunganya kalau yang ini bunga hamsnya juga menghadap ke depan. Nah, sedangkan yang ini juga kelihatannya itu agak-agak menghadap ke samping gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kita juga belajar gimana cara membuatnya desain henna 2 dimensi dan desain henna 3 dimensi. Oke, untuk yang pertama kita akan bikin dulu desain contoh-contoh, beberapa contoh desain bunga 2 dimensi yang bisa kalian pakai untuk mendesain henna. Oke, sekarang kakak akan balik dulu kameranya. Nah, di sini yang teman-teman semua yang udah pada ikut pasti udah tahu desain-desain bunga ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bunga. Nah, bunga itu dalam desain henna ada yang namanya bunga kecil, bunga sedang, dan bunga besar. Nah, biasanya bunga sedang dan bunga besar itu menyebutnya satu ya, biasanya bunga besar. Bunga sedang tuh jarang. Karena bunga besar juga disebut, bunga sedang ini biasanya disebut juga bunga besar. Jadi bunga besar sama bunga kecil itu nggak masalah penyebutan. Tinggal di sini yang bikin beda atau yang bikin namanya jadi beda itu hanya pada saat gambar dan ukurannya. Nah, di sini sebentar, lampunya belum hidup. Nah, di sini teman-teman boleh menggambar dengan menggunakan henna instan, henna natural, henna craft, atau kalau misalnya belum ada yang belum punya henna boleh pakai
henna, boleh pakai pena atau pensil dulu, jadi nggak masalah ya, mau pakai apa aja bisa, boleh. Materi yang pertama adalah floral atau bunga. Nah, kenapa kita harus belajar bunga? Karena di desain henna, dia mau desain Indian, Arabian, Maroko, Afrika, atau desain apapun itu pasti ada bunga-bunganya. Jadi di sini walaupun dia cuma bunga besar, walaupun dia cuma bunga-bunga yang kecil, tapi dia pasti ada bunganya. Nah, disinilah kita wajib untuk belajar bunga. Seperti yang di sini tadi, bunga-bunga itu ada bunga kecil, bunga sedang, dan bunga besar. Nah, untuk bunga besar itu ada yang namanya bunga sedang dan bunga besar itu ada yang namanya inti bunga dan juga ada yang kelopak bunga. Ini juga ada sih inti bunga dan ada kelopak bunga. Sama yang ini juga. Ini ada inti bunga dan ada juga kelopak bunga. Nah, untuk bunga besar biasanya dia inti bunganya dia agak lebih lebar daripada kelopak bunganya. Nah, beberapa macam inti bunga. Nah, kita di sini akan belajar dulu beberapa macam inti bunga sebelum kita belajar gimana cara meletakkan kelopak-kelopaknya ya. Walaupun sudah pernah belajar di kelas basic, tapi di sini nanti akan kita ulang lagi bagaimana meletakkan kelopak-kelopak bunganya. Oke, inti bunga, ada beberapa inti bunga yang bisa dipakai, yaitu dot, dan dia ada lingkaran. Nah, untuk dot dan lingkaran itu biasanya lingkarannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung dengan selera masing-masing ya. Kalau dia mau lebih bervolume, biasanya dia lebih banyak. Nah, ini adalah dot dan dilingkari oleh 2 lingkaran atau 1 lingkaran juga boleh. Yang kedua, inti bunga itu ada spiral. Nah, di sini kita bisa bikin spiral. Spiralnya bisa di tengahnya itu ada dotnya, nanti kita spiral. Bisa juga dia di tengahnya itu bolong aja, tidak ada dotnya, misalnya begitu aja, itu juga bisa. Selanjutnya inti bunga yang bisa kita pakai itu adalah bunga hams. Nah, di sini kita pakai bunga hams, ini bisa jadi inti bunga. Yang sering banget dipakai. Nah, selanjutnya untuk inti bunga itu sendiri, inti bunga ini bisa juga dikombinasikan. Misalnya di tengahnya ada spiral, terus pinggirannya ada hamsnya. Nah, itu bisa. Ini ada contoh lagi beberapa inti bunga yang bisa kalian pakai. Dia ada grid seperti ini. Jadi gridnya ini ada yang cuma di grid aja, ada yang dijadikan seperti papan catur. Papan catur begini. Nah, ini ada juga boleh. Mau di frame lagi dengan lingkaran juga bisa.
Ada lagi inti bunga yang dia cuma bulat aja, terus titik-titik di tengahnya diisi titik-titik. Itu juga ada. Nah, inti bunga juga walaupun misalnya di titik-titik ada yang tidak ada frame-nya, jadi dia titik-titiknya aja. Tapi titik-titiknya ini ngebentuk jadi bulat gitu. Nah, untuk tengah bunganya. Jadi nanti ini di tengah bunga, nanti baru kita gambar kelopak. Untuk inti bunga, dia bukan cuma hanya bulatan-bulatan aja, kita bisa kombinasikan. Misalnya ada bulatan, terus di dalamnya ada bulan sabit, misalnya gitu. Atau misalnya di sini ada spiral, di sini ada kayak bunga tulip gitu. Nah, ini bunga kecil ini bisa juga jadi inti bunga. Kemudian apalagi ya yang bisa jadi inti bunga itu? Tapi kebanyakan dari inti bunga yang dipakai itu adalah bulatan spiral-spiral ini ya, sama hams-hams itu banyak. Kebanyakan itulah yang sering dipakai. Misalnya ini ada bunga kayak gini, kita isi. Ini beberapa contoh inti-inti bunga. Nanti untuk inti-inti bunga yang lain itu sebenarnya kalian bisa bikin sendiri atau ciptakan sendiri. Misalnya inti bunga yang gimana ya, yang kalian suka misalnya gitu, itu bisa. Nah, kalau yang tadi, nah ini gini. Nah, itu bisa jadi inti bunga juga. Terus inti bunga gimana lagi ya? Coba kita Oke, kira-kira seperti ini inti bunga. Nah, selanjutnya inti bunga yang dikombinasikan. Inti bunga yang dikombinasikan adalah contohnya seperti ini. Ini misalnya inti bunga yang di tengah. Terus kemudian kita kombinasikan dengan hams. Nah, di sini teman-teman semua udah pada bisa gambar hams. Oh ya, ini diinformasikan bahwa nanti ini karena live IG-nya hanya waktunya itu 1 jam, jadi nanti pada saat live-nya terputus itu nanti kakak akan langsung lagi bikin live, akan langsung lagi live lanjut. Nah, nanti silakan aja langsung bergabung ya, jadi bukannya kelasnya selesai, bukan, tapi videonya nanti berarti ada part 1, part 2 gitu, part 3. Nanti videonya juga dibagi rekamannya. Nah, yang kedua, kita layernya itu 2. Nah, jadi hamsnya yang bawah ini adalah hams yang kurus-kurus. Nah, terus yang di layer kedua masih bagian dari inti bunga itu ada hams yang lebar. Nah, nanti ada lagi inti bunga yang lebih lebar lagi. Nah, misalnya begini. Ini kita bikin dulu tengahnya, misalnya kita pakai
Kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan tanya melalui kolom ada tanda tanya di bagian kanan bawah, itu silakan diklik aja terus langsung di chat. Nah, jadi jangan ketik di komen, karena kalau ketik di komen misalnya ada yang baru masuk atau ada teman yang keluar masuk itu biasanya ketimpa dan komennya naik ke atas, kadang-kadang nggak kebaca. Tapi kalau misalnya di kolom yang ada tanda tanyanya itu, nanti dia akan tersimpan di situ, nanti akan kakak bacakan. Selama kelas berlangsung, silakan kalau misalnya mau yang ada tanya langsung aja ya. Pertanyaannya, kalau untuk praktek itu silakan tentang bunga-bunga karena sesuai dengan materinya. Tapi kalau misalnya mau tanya tentang lain, misalnya tentang klien atau tentang apa, itu boleh tanya juga di sini. Tapi kalau untuk praktek yang misalnya yang lain, praktek bikin kubah, nah itu karena materi kita bukan kubah, jadi kita tidak bisa praktekkan di sini. Sebentar ya. Nah, ini kita lanjut ke layer yang kedua. Ini masih layernya itu nah, untuk yang selanjutnya ini di frame lagi, frame bulat. Baru nanti dilingkari lagi, di frame lagi, baru dikasih kelopak. Nah, jadi ini inti bunganya itu sangat besar sekali ya. Biasanya juga untuk inti bunga yang besar-besar begini dia dipakai untuk mandala. Oke. Nah, ini adalah inti-inti bunga, contoh dari inti-inti bunga. Nanti kalau misalnya ada inti bunga lagi, nanti kita akan langsung aja isi di sini ya, contoh-contohnya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Kita garis dulu. Sekarang kita mau bikin bunga. Nah, bunga itu dia kalau misalnya ukurannya sedang atau misalnya pun kecil tapi dia ada kelopak, misalnya kecil ya, bunganya kecil gini, tapi dia ada kelopak gini. Nah, cara bikin kelopaknya itu supaya dianya seimbang kanan kiri, walaupun dia bunga kecil, sedang atau besar, itu buatlah dulu biasanya atas sama bawah. Terus baru kanan sama kirinya atau sebaliknya. Nah, biasanya seperti ini. Bunga kecil. Jadi dia mau bentuknya kayak gimana juga, misalnya bentuknya mau kubah, juga usahakan dia atas bawah dulu baru kanan kiri. Nah, rumus ini juga berlaku untuk bunga yang sedang atau besar. Jadi untuk yang 6 kelopak, misalnya kita contohin di sini ya. Kita bikin dulu bunga yang sedang ya. Jadi kita pakai spiral, terus hams. Nah, tapi hamsnya pendek-pendek aja.
ini. Kita mau bikin kelopak 1, 2. Kalau misalnya dia mau 6 berarti ada jarak di sini. Kalau dia mau 8 berarti rapat. Nah, ini yang 6, antara bunga per bunga ada jarak. Sebelahnya kita bikin yang 8. Spiral tengahnya, inti bunganya sama, hamsnya juga sama, kita bikin pendek-pendek. Terus ini kita bikin atas, bawah, kiri, kanan. Nah, berarti yang ininya di sini, yang ininya di sini, yang ininya di sini, yang ininya di sini. Nah, gitu urutannya. Jadi dia bikinnya atas bawah, kiri dulu baru kanan. Sama yang ini juga atas bawah, kiri kanan dulu baru diantaranya. Itu cara bikin bunganya. Nah, sekarang gimana cara mengarsirnya? Kalau bunga ini pasti ada arsirnya. Kalau kita mengarsir bunga, kita harus gunakan garis yang sangat tipis banget, tipis sekali. Nah, ini kita tarik. Tapi tariknya itu jangan kayak sisir. Jangan kayak gini, lihat ya. Nah, kelihatan nggak? Kita tipis, oke, udah tipis, tapi kita bikinnya kayak gini. Nah, gitu. Jadi dia harus panjang pendek, panjang pendek. Itu sudah dikunci? Belum. Nggak sampai ya? Dompet aku tolong di kamar. Sebentar ya. Kaget sih balik cepet ini ya. Oh ya, di sini ada Kak Kety dulu yang pernah ikut kelasnya Takita di Makassar, kayak Atma Sopi, inget nggak? Atma Sopi. Tahu. Yang ngasih kita kupu-kupu. Ada di sini Atma Sopi. Itu ada Kak Atma Sopi. Iya, ada. Ada Kak Atma Sopi, ada Esi Rahayu, yang teman-teman dari Makassar nih banyak di sini. Itu banyak dari Makassar masuk? Iya, banyak ya dari Makassar, ada beberapa orang yang ikut. Masih kan nggak sama Kak Kety dulu yang waktu kita yang gembul waktu kelas kita di Makassar. Sekarang tambah gembul. Mungkin minta tisu, Kat. Nah, jadi kita lanjut lagi coba ke sini ya, kita lanjut lagi bikin ini namanya arsir. Jadi arsirnya itu selain dia dari bawah ke atas, dia juga bisa dari atas ke bawah. Nah, gini juga boleh. Tapi ingat tipsnya kalau misalnya mau ngarsir itu dia harus garisnya itu harus tipis. Dia harus lebih tipis daripada garis di bunganya. Dan dia harus panjang pendek, panjang pendek. Nah, ini kakak besarin ya gambarnya, cara ngarsirnya itu. Nah, ini ya, ini kelopak kita. Jadi arsirnya itu yang sebelah kiri itu dia agak, nah, apa namanya, melengkung gitu, ngikutin kelopaknya. Ini kalau ini sebelahnya tinggal lurus aja. Kalau yang di tengah tinggal lurus, tapi dia mengarah ke tengah semua. Yang ini juga sama.
Jadi kalau misalnya ini kelopak, jadi dia harus ngikutin dulu yang sebelah kiri ya ke sana. Nah, ini juga ke sini. Nah, gitu. Jadi dia nyebar dulu, di tengahnya baru ke tengah. Itu cara mengarsir. Oke, sekarang banyak yang sering bertanya, walaupun di sini belum ada yang bertanya, tapi banyak yang bertanya gimana cara bikin supaya ini besarnya sama. Supaya ini besarnya sama, jadi kita itu harus berimajinasi dulu sebelumnya. Bawa apa sih gosong? Bawa aku tadi. Jadi kita harus berimajinasi dulu. Misal ini adalah inti bunga. Dan ini adalah untuk area kelopak bunga kita. Nah, kelopak bunga kita itu dia ini kan mau di atas satu, di bawah satu ya. Jadi kita bisa bagi gini. Nah, terus yang ini di sini, yang ini begini. Bisa. Tajam ini. Itu kan nyari yang keras ya. Nah, kalian bisa lihat ini dengan ini, kan ini besar, berarti bisa dikecilin di sini. Nah, kecil. Yang ini kecilin ke sini, yang ini kecilin ke sini. Nah, kita harus bisa membagi-baginya seperti ini. Nah, berarti di mana kita mau ngisi kelopaknya? Berarti di sini kita isi kelopaknya. Nah, dan kita juga harus ingat arah sebarannya, dia harus ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, sana, dan ke sana. Nah, karena pada saat gambar ini, kalau misalnya kita lupa, tidak berimajinasi, misalnya kita mau bikin kelopak ini ke sana, oke. Ke atas bawah mudah ya. Tapi kalau ke kanan kiri, kadang-kadang gini. Karena kita lupa. Nah, kalau begini gimana? Yang ini lurus, yang ininya agak rebah, yang ini juga ke sana, yang ini bawah. Nah, jadi dia nggak terbagi secara merata nih pizzanya, nggak terbagi secara merata. Nah, ada lagi tips bikin kelopak bunga supaya rata, ada lagi nih. Kita bisa titikin dulu nih. Titik, terus ini ke sana ya, inget ini ya, ini tengah, ini atas, ini bawah. Terus dia kemana nih? Ke sana, jaraknya sama berarti di sini. Yang ini ke sini, berarti ke sini. Yang ini ke sana, di sini. Yang ini ke sini, di sini. Oke. Ini ke sini sama jaraknya, ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama. Nah, sekarang kita tinggal bikin ininya. Titik yang di sini. Nah, kita bikin juga. Sekarang kita udah punya patokan titik yang di lingkaran tengah dan titik yang di luar. Untuk bikin kelopak yang di atas, kita bisa mulai dari tengah sini. Nah, ini kan ada tengah-tengahnya. Nah, gitu. Yang ini, yang ini, yang ini. Mau langsung bolak-balik, bisa juga. Nah, gitu. Tinggal kita rapiin aja. Ini masih agak miring ya, boleh tinggal dirapiin aja. Tapi setidak-tidaknya ini sudah terbagi secara merata. Nah, kira-kira begini tipsnya.
kalau kita mau bikin bunga. Nanti kalau sudah bisa begini, nanti bikin bunganya langsung lempeng aja. Nah, ada juga bikin bunga itu nggak harus pakai rumus, tapi kita harus memang sering-sering latihan. Misalnya bunganya itu mau kelopaknya 5. Satu, 2, 3. Nah, ini kurang malahan. 4, 5. Nah, gini. Ini harus bisa bagi 5. Kalau kita nggak bisa mengkira-kirakan, dia akan jadi seperti ini. Kita ulang ya. Nah, ini juga harus sering-sering latihan. Jadi nanti kita bisa kira-kira. Kalau misalnya lingkaran tengahnya segini, aku mau bikin kelopaknya 5, oh berarti ini agak kecil nih. Nah, ternyata masih kekecilan. Ulang lagi gitu. Nah, jadi latihannya gitu. Kalau misalnya dia mau pakai yang 5. Nah, misalnya gini, akhirnya setelah sekian kali kita mencoba, akhirnya kita bisa dapet, oh gini kalau yang 5. Oke, itu adalah trik-trik tips cara membuat bunga. Rumus-rumusnya. Cara membuat arsirnya juga. Nah, sekarang kita mau lanjut ke beberapa contoh bunga-bungaan yang bisa kita bikin, kita bisa buat. Sakit kepala, tapi biar dianggapnya biasa baik kan. Pokoknya ada lendir berarti di otaknya tuh. Dumbel itu, hah? Dumbel kan loh. Cek itu namanya kita pileknya kan dari kepala, lendir kita. Mus, tidak betul kan? Nggak pernah balik nggak? Balik di kamar. Ini bukan. Sampai yang mana? Yang hitam. Katik di sini, katik duitnya aku tuh. Masa? Iya, ada 5.000-an, 2.000-an. Bawa sini lah. Oh, ada kooperasi ya? Oke, sekarang kita akan lanjut ke beberapa contoh bunga-bunga. Nah, ini kita belajar bunga-bunganya dulu, bunga-bunganya tok ya. Aduh kan tahun 28. Tunggu aja kayak. Terima kasih ya. Selamat bertugas ya. Ya, terima kasih ya. Balik, Mbak. Oke, ini adalah kelopak bunga yang pertama. Ini kita gini aja biar kelihatan. Ini adalah bunga yang pertama.
Jadi kasih dulu garis bantu tipis. Nah, di sini di titik-titik tapi titik-titiknya besar kecil secara acak. Nah, itu kalau sudah, ini kita frame menggunakan lingkaran melingkari titik-titiknya. Terus kita bikin humps. Apa sih Nek? bolak-balik gitu ya Nek. Nenek karena kacamata kayak gitu, kayak mana kacamata kayak itu bikin kayak nenek kayak nenek cantik banget nenek. Terus kita bikin kelopak. Di sini kelopaknya kita pakai yang 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah terus ini tepinya kita tebelin. Kemudian di bagian dalamnya ini kita arsir. Oke, ini adalah contoh bunga yang pertama. Selanjutnya, contoh bunga yang kedua. Ini kita bikin sama ya, tengahnya ini muat nggak ya? 3 ya. Kayaknya nggak muat deh. Di sini dikit aja.
Ini ada lingkaran juga, tengahnya ada titik-titik juga, tapi titik-titiknya kecil. Terus di sini ada hams, tapi hamsnya yang kali ini kita bikin agak tinggi, kayak gini hamsnya. Kalau yang tadi hams kita agak pendek-pendek ya. Kalau yang ini hamsnya kita bikin agak tinggi. Nah, di sini kita kasih titik-titik. Baru kita kasih kelopak. Oke, yang ini juga bagian atasnya kita tebalkan, tapi bagian atasnya aja. Jadi kalau yang tadi kan sampai ke sebelah-sebelahnya, kalau ini sebelah-sebelahnya itu udah deketan, jadi kita tebelin di bagian atasnya aja. Ini. Oke, sekarang kita mau arsir. Arsirnya kali ini kita coba arsir dari atas. Oke, ini udah selesai juga. Contoh bunga kita yang kedua. Nah, selanjutnya kita mau bikin bunga kita yang ketiga. Nah, bunga yang ketiga ini kita bikinnya agak gede ya. Di sini kita bikin dulu lingkaran tengahnya. Ini inti bunganya kita bikin kayak papan catur. Nah, terus ini ada hams, tapi hamsnya juga kurus-kurus.
Ini adalah hams yang layer kedua, sama kurus-kurus juga kayak yang pertama. Oke, selanjutnya baru kita bikin kelopak. Nah, untuk kelopak bunga yang ini kita pakai kelopaknya yang 8 karena dia besar ya bunganya. Ini kita kasih arsir juga tapi dari bawah. Terus di tengah-tengahnya kita kasih dot. Oke, Kak maaf kalau izin keluar, tempat aku hujan petir, videonya share ya. Oke, Via. Evi Rahayu, adakah teknik khusus untuk membuat bunga ini simetris, Mbak? Bunga urutan ketiga ini seperti kubah atas bunganya. Kan kalau di tangan klien nggak bisa diputar posisi tangannya klien. Kadang aku bikin pasti ada aja nggak simetris kelopak bunganya. Aku akalin biasa dengan kasih tebal di bagian yang nggak simetris kelopak. Ya, jadi penebalan pada ujung-ujung ini, penebalan pada ujung-ujung kelopak itu juga gunanya untuk menyamarkan bentuk kubah kita yang enggak simetris bentuknya.
Nah, misalnya gini, kita gambar di sini ya. Kita mau bikin kubah lagi, bunga lagi, tapi yang kubah juga. Nah, kalau aku bikin yang kubah, itu aku pakai teknik yang titik-titik ini tadi. Nah, gini. Terus yang ini ke sana, yang ini ke sana. Nah, gitu. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Nah, ini kalau dia yang kecil. Nah, dia kayak gitu. Terus kita lanjut lagi ke sisi sini, ini. Terus ada ini di sini, ini di sini, dan ini di sini. Baru kita gambar lagi. Nah, ini posisi kertasnya nggak kita putar-putar ya. Karena hujan sinyalnya putus-putus. Oh ya, nggak apa-apa, nanti bisa ditonton pas videonya udah dibagikan ya. Terus kita arsir. Nah, ini yang 8 kelopak. Nanti kita bikin satu lagi yang enam kelopak. Nah, ini contohnya. Satu lagi di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, jadi kalau kita belum bisa, kita bisa bikin kelopaknya itu kiri dan kanan dulu, kayak gini. Nah, gini. Itu kalau pakai yang titik-titik. Nah, kalau misalnya mau langsung aja juga bisa. Tapi
ini hanya tips aja ya. Kalau misalnya kalian susah bikin desain daun-daun yang kubah seperti ini, itu tidak usah dibikin, daripada nanti desainnya jadi kurang cantik. Kalau misalnya ada desain bunga, kelopaknya itu bisa kalian ganti dengan kelopak yang mana aja sebenarnya. Mau yang bulat, mau yang kubah, dia kubah yang biasa, kubah nggak lancip begini, itu juga bisa. Mau ganti yang ujungnya benjol kayak yang bunga sebelah kiri, itu juga bisa. Jadi hindarilah gambar-gambar bunga yang kalian susah bikinnya. Nah, ini. Oke, kita akan lanjut lagi ke bunga kita yang selanjutnya. Oke, bunga kita yang selanjutnya ini bunganya sederhana sekali. Dia tidak ada hams, hanya tengahnya aja bulat. Tuh. Nah, gitu. Jadi kita bisa bagi-bagi sendiri. Jadi kalau misalnya untuk kelopak tengah bunga yang tidak terlalu besar, itu tidak masalah kalau misalnya kelopaknya cuma 5. Ada juga kelopak bunga yang bertumpuk begini. Nah, oke. Terus ada lagi bunga bol namanya. Bunga bol itu begini. Jadi ini ada lingkaran tengahnya.